Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sehat bagi kita semua. Kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bunga, di mana bunga adalah salah satu alat reproduksi bagi tanaman atau salah satu cara untuk memperbanyak diri bagi tanaman. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa bunga itu sebetulnya ketika dia sudah melakukan reproduksi, maka dia akan berkembang menjadi buah. Di mana di dalam buah dia akan terdapat sebuah biji atau bakal benih. Oke, di sini ada perkembangan buah yang memang diawali dari bunga, meskipun ada beberapa buah di mana bagian-bagian bunganya masih terlihat seperti yang ada di gambar, yaitu ada buah manggis. Nah, ini dia masih terlihat ada bagian-bagian bunga yang menempel pada buah tersebut. Dan ini juga membuktikan bahwa buah manggis ini memang betul buah tersebut berasal dari perkembangan bunganya. Dari bunga, di dalam bunga ada bakal biji, di dalam bunga ada bakal biji dan juga bakal buah. Ketika mengalami polinasi ataupun fertilisasi, bakal biji dan bakal buah tersebut dia akan berkembang. Bakal buahnya akan semakin besar, dan di dalamnya terdapat bakal biji. Nah, di sini juga sebuah contoh yang membuktikan bahwa memang betul ternyata bunga ini nantinya dia akan berkembang menjadi buah. Di mana di dalam buah, ketika kita buka lagi, ketika kita belah, ternyata di dalamnya ada yang namanya biji atau benih. Nah, buah merupakan struktur reproduksi tambahan pada tumbuhan angiospermae. Buah merupakan struktur reproduksi tambahan pada angiospermae. Angiospermae disebut juga sebagai tanaman yang berbunga. Mungkin kita sering mengenal ada angiospermae, ada juga ada gimnospermae. Nah, karena ada bunga inilah yang memiliki bakal buah, maka kita sering mendengar bahwa perbedaan antara angiospermae dan juga gimnospermae adalah ada tidaknya penutup atau buah berbiji terbuka ataupun tertutup. Nah, perkembangan buah dirangsang oleh adanya polinasi dan atau fertilisasi. Di sini yang menjadi sebuah catatan bahwa buah itu bisa terbentuk bukan hanya jika terjadi polinasi dan fertilisasi, tetapi bisa terbentuk jika hanya terjadi polinasi saja atau fertilisasi. Umumnya jika terjadi fertilisasi pasti diawali dengan polinasi. Nah, kalau di sini dan atau artinya belum tentu harus dilakukan polinasi dan juga fertilisasi. Apa sih perbedaan antara polinasi dan juga fertilisasi? Dari namanya polinasi berasal dari kata pollen, yang artinya memang serbuk sari. Artinya polinasi adalah polen atau serbuk sari yang jatuh di kepala putik. Jadi baru serbuk sarinya dulu jatuh di kepala putik. Nah, setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, beberapa bunga bisa terangsang untuk melanjutkan perkembangan dari buah tersebut. Nah, ada juga bunga-bunga dia harus mengalami polinasi dan juga fertilisasi. Jadi setelah polennya jatuh di kepala putik, sel spermanya masuk dan dia akhirnya bertemu dengan sel telur yang disebut dengan fertilisasi. Proses tersebut disebut dengan fertilisasi. Meleburnya gamet jantan dengan gamet betina. Nah, setelah terjadi fertilisasi, barulah bakal buahnya bisa berkembang menjadi buah. Nah, jadi ada beberapa tanaman dalam kondisi polinasi saja dia sudah bisa mengalami sudah bisa menghasilkan buah, tapi ada juga yang harus sampai pada tahapan fertilisasi. Nah, ini dia ada gambaran dari bunga, di mana bunga tersebut ketika dia sudah matang, maka di sini ada putik dan juga benang sari. Nah, kepala putik atau anter dia mengalami mikrosporogenesis, di mana dari sel sperma yang nantinya akan berkembang menjadi 2. Ada juga yang menyebutkan menjadi 4. Nah, intinya nanti ketika akan mengalami fertilisasi, kita akan menemukan 3 sel yang berasal dari polen tersebut, yang berasal dari benang sari tersebut. Sedangkan pada
putik, di sini terjadi megasporogenesis, di mana ada meiosis 1-2 dan juga mitosis, dan hasil akhirnya dia akan menghasilkan 8 sel yang baru. 8 sel tersebut terdiri dari 3 antipoda berlawanan dengan mikrofil, lalu ada juga 2 polar nuklei atau sel inti, lalu ada juga 2 sel sinergit atau sel penjaga, dan 1 sel telur. Fungsi dari sel sinergi tentu saja untuk menjaga supaya sel telur tetap berada di mikrofil. Apa sih mikrofil itu? Mikrofil kalau kita lihat adalah sebuah lubang atau celah di antara integumen, celah di antara integumen, di mana celah ini nantinya akan dilewati oleh sebuah polar tube atau oleh sebuah tube. Nah, yang akan membawa gamet jantan atau sel sperma, dia akan masuk melalui mikrofil ini. Supaya bisa terjadi fertilisasi, maka sel telurnya harus berada di depan mikrofil. Berikut sedikit gambaran tentang proses fertilisasi dan juga polinasi pada tumbuhan. Ini dia gambaran fertilisasi pada tumbuhan. Dari sebuah bunga, ada male gametofit, gamet jantan dan juga gamet betina yang terdapat pada putik untuk female, sedangkan male-nya pada benang sari. Nah, di dalamnya di sini ada tangkai putik, dan di dalam tangkai putik kita menemukan sebuah ovul, atau kalau hewan dan manusia ada sebuah rahim, dan di dalamnya ada megaspora yang nantinya akan berkembang menjadi sel telur. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, di sini pada tahapan ini sedang mengalami megasporogenesis. Dari 1 sel induk, dia berubah menjadi 4 sel induk, lalu melebur untuk menghasilkan lapisan-lapisan atau integumen tadi. Nah, setelah melebur, mengalami pembelahan lagi sampai akhirnya di sini menghasilkan 8 sel anakan atau 8 sel yang baru. Dari 1 sel dia menghasilkan 8 sel yang baru. Nah, ketika sudah menghasilkan 8 sel yang baru, ketika sudah selesai megasporogenesis, artinya putik sudah siap untuk mengalami pembuahan. Ini dia, yang pertama adalah sel telur. Dan di sini ada sebuah celah tadi yang sudah kita lihat bersama, ada mikrofil. Di sini ada antipoda yang letaknya berlawanan dengan sel telur atau dengan mikrofil. Sel sinergit atau sel penjaga yang tugasnya adalah menjaga posisi sel telur untuk tetap berada di tengah atau di depan mikrofil, dan juga sentral nuklei. Biasanya kita sering mendengar ada yang namanya penyerbukan ganda atau pembuahan ganda. Ada pembuahan ganda. Kenapa disebut sebagai adanya pembuahan ganda? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih tahapan pembuahan ganda itu. Nah, di sini ada polen. Nah, setelah dia mengalami mikrosporogenesis, di sini ada 2 sel. Yang pertama itu sel generatif, dan yang kedua adalah sel vegetatif. Dari namanya generatif yang berasal dari kata gen, artinya dia adalah sel yang membawa gen atau materi genetik. Sedangkan sel vegetatif tentunya dia tidak akan membawa gen atau materi genetik. Nah, di sini sel vegetatif atau disebut juga dengan tube sel, fungsinya adalah untuk membentuk tube tadi atau untuk membuka jalan bagi sel generatif. Nah, jadi ini dia akan membuka jalan sampai ke mikrofil. Nah, cukup panjang ternyata. Oke, ini dia akhirnya masuk ke ovari, akhirnya masuk ke mikrofil, dan di sini sel generatif dia akan membelah diri menjadi 2 lagi, menjadi 2 haploid sperm cell. Sehingga kita menemukan ada 2 sel generatif 1 dan generatif 2, dan 1 sel vegetatif. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa generatif 1 dan 2 pembelahannya terjadi ketika masih terdapat di kepala putik. Ada yang menyebutkan seperti yang terdapat di video tadi.
Nah, sel vegetatif yang pertama dia akan melebur dengan sel sinergit, lalu sel sperma dia akan melebur dengan sel telur dan juga melebur dengan ini dia. Nah, ketika melebur dengan sel sperma, maka dia akan berubah menjadi individu yang baru, sedangkan ketika melebur dengan polar nuklei, dia akan berubah menjadi endosperm. Nah, sehingga di sini disebut sebagai double fertilisasi. Karena ada fertilisasi antara sel generatif 1 dengan sel telur dan sel generatif 2 dengan nuklear tube. Sel generatif 1 akan menghasilkan zigot, sedangkan sel generatif 2 akan menghasilkan endosperm yang nantinya akan digunakan sebagai cadangan makanan pada bibit atau benih atau bijinya ketika dia akan berkembang. Oke, itu dia gambarannya. Nah, setelah mengalami polinasi dan fertilisasi, akhirnya bunga tersebut berkembang menjadi buah dan di dalamnya terdapat biji. Tetapi selama proses perkembangannya ada tanaman-tanaman di mana bagian bunga yang tidak ikut gugur dan membentuk buah. Nah, contohnya daun pelindung pada tanaman jagung. Kita semua tentunya sudah tahu bahwa jagung biasanya dibungkus oleh sebuah, mungkin kalau ada yang klopot atau tongkol. Nah, ternyata pembungkusnya itu terkadang masih berwarna hijau, dan ternyata pembungkusnya itu adalah sebuah daun pelindung, dimana kita tahu bahwa daun pelindung ini adalah bagian dari bunga. Ternyata memang tidak semua buah sudah tidak lagi memiliki bagian dari bunga. Nah, umumnya ketika terjadi pembuahan dan juga polinasi, semua hasil metabolisme yang tadi yang digunakan disalurkan ke bagian-bagian bunga untuk pertumbuhan bunga, untuk metabolisme bunga dan organ-organ yang ada di dalam bunga, semuanya terpusat ke buah dan juga biji. Karena terpusat ke buah dan juga biji, otomatis sudah tidak ada lagi makanan ke bagian yang lainnya, sehingga bagian yang lainnya akan menjadi gugur atau akan berguguran. Nah, hal itu juga tentu saja dipengaruhi oleh adanya enzim ataupun hormonal pada tanaman tersebut. Nah, di sini ada juga daun kelopak yang sering kita temukan pada tanaman terong dan juga jambu. Di bagian ujung, semoga ada gambarnya di sini. Oke, maaf ternyata tidak ada. Nah, daun kelopak biasanya sering kita temukan yang lagi-lagi karena dia adalah daun tentu saja yang berwarna hijau. Nah, itu dia adalah daun kelopak. Lalu ada juga tangkai kepala putih. Misalnya pada jagung yang berupa rambut jagung dan juga jambu pada bagian ujung. Nah, atau pada buah manggis tadi ada juga kepala putih pada buah manggis. Kalau kita lihat di bagian ujung buah manggis ada seperti tanda bunga. Nah, ini dia, ini adalah kepala putihnya. Nah, atau pada jambu air biasanya kita melihat masih ada bagian yang memanjang ini, bagian memanjang seperti ini adalah tangkai kepala putihnya. Itu dia beberapa contoh. Nah, lalu ternyata ada beberapa tanaman tadi yang sudah kita pelajari bersama, ada beberapa tanaman yang memang dia masih terdapat bagian-bagian dari bunga. Tidak semuanya rontok. Tetapi ada juga tanaman-tanaman yang memang sudah tidak memiliki lagi bagian-bagian dari bunga. Artinya semua bagian dari bunganya sudah rontok. Seperti mangga, durian, sudah tidak ada bagian dari bunga. Nah, di sini ada beberapa macam buah, yaitu ada buah semu dan juga buah sejati. Buah semu atau disebut juga dengan fructus spurius dan juga buah sejati disebut juga dengan fructus nudus. Apa bedanya antara buah semu dengan buah sejati? Dari namanya semu, artinya dia hanya semu itu artinya tidak nyata. Jadi kenapa disebut tidak nyata? Karena yang namanya buah seharusnya berasal dari bakal buah. Nah, bisa jadi yang semu ini dia bukan berasal dari bakal buah. Mungkin perkembangan dari sel sinergit, atau perkembangan dari antipoda, atau perkembangan dari bagian yang lainnya. Sehingga disebut sebagai buah semu. Dengan buah sejati, tentu saja buah yang berasal dari bakal buah. Nah, oke, di sini lanjutan tadi ada bagian bunga yang ikut membentuk buah, yaitu ada tangkai bunga pada jambu monyet,
Misalnya yang di dalamnya yang kita sebut sebagai buah itu sendiri. Nah, jadi berhubungan dengan tadi ada buah semu dan juga buah sejati. Contohnya pada pada jambu monyet atau Anacardium occidentale. Nah, ternyata yang sering kita sebut sebagai buah itu adalah perkembangan dari tangkai bunganya, bukan dari bakal buahnya. Sehingga disebut sebagai buah semu. Lalu ada juga dasar bunga pada bunga majemuk buah loh, Ficus glomerata, gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu ada juga dasar bunga pada buah arbe atau Fragraria vesca L, berdaging tebal, bagian yang dapat dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya kecil hampir tidak terlihat. Nah, jadi yang bentuknya titik-titik ini adalah dasar bunganya, sama seperti arbe atau mungkin strawberry. Nah, ternyata itu adalah perkembangan dari dasar bunganya. Nah, ini dia. Nah, ternyata ini adalah dasar bunganya yang berkembang. Nah, titik-titik yang kecil ini baru dia adalah buahnya. Nah, lalu ada juga kelopak bunga pada buah cimpukan atau Physalis minima L. Kelopak tumbuh terus menjadi bahan yang menyelubungi buah yang sebenarnya tadi tidak nampak sama sekali dari luar. Nah, jadi kelopak ini mau buah itu kecil, besar, dia masih tetap akan ada. Jadi dia tetap ikut tumbuh bersama dengan buahnya. Nah, meskipun mungkin sekarang kita agak susah atau jarang menemukan tanaman cimbukan ini, dan padahal kalau memang bisa dirawat untuk varietas tertentu, harganya lumayan mahal, itu cukup mahal. Nah, lalu ada juga tenda bunga dan juga ibu tangkai pada tanaman nangka atau Artocorpus integra. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari tanaman nangka itu kecil sampai dia besar, bentuknya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ternyata memang bunganya yang seperti ini. Ini adalah bunganya, dan mungkin kalau ada yang melihat ketika bunganya masih muda atau masih kecil, di bagian ujung duri-durinya ini seperti ada serbuknya. Nah, jadi memang betul ternyata dia adalah bunganya. Nah, bagian ini yang disebut dengan tenda bunga. Nah, misalnya ibu tangkai bunga dan semua tenda bunga pada buah majemuk ini pada akhirnya tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh perbungaan seolah-olah hanya menjadi satu bunga saja. Nah, ini dia, ternyata sebetulnya di situ bunganya sangat banyak karena dia bisa menghasilkan biji yang cukup banyak. Artinya sebetulnya kepala putingnya juga ada lebih dari satu. Nah, lalu bagaimana dengan buah Parthenocarpi? Mungkin ada yang pernah mendengar tentang Parthenocarpi. Silakan yang pernah mendengar boleh dituliskan di kolom komentar. Apa itu Parthenocarpi? Atau mungkin kita sering mengkonsumsi buah Parthenocarpi. Contohnya adalah di sini digambarkan pisang, nanas. Mungkin ada yang tahu persamaan dari pisang dan nanas. Dan pada gambar ini juga ada jeruk yang berbeda dari jeruk-jeruk yang lainnya karena dia tidak memiliki benih ataupun biji. Nah, pada buah Parthenocarpi, buah berkembang tanpa didahului oleh adanya polinasi. Pisang Ambon umumnya dia sel telurnya bersifat 3N. Nah, dan di sini ada nanas. Nah, normalnya selnya itu adalah 1N. Sedangkan di sini pada pisang Ambon dia bersifat 3N sehingga tidak memerlukan tambahan sel yang baru untuk melebur, untuk berubah menjadi 2N atau untuk berubah menjadi 3N. Nah, karena dia sudah bersifat 3N sendiri, sehingga dia bisa berkembang menjadi buah yang baru, tentu saja dengan bantuan enzim. Nah, lalu di sini ada nanas juga yang merupakan buah Parthenocarpi. Nah, lalu yang kedua, buah berkembang akibat adanya stimulasi polinasi tanpa dilanjutkan dengan adanya fertilisasi. Jadi tadi seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa ketika mulai polinasi sama seperti manusia, mungkin kalau yang perempuan sering pernah mendengar bahwa ketika ibu-ibu sedang hamil atau wanita sedang haid saja, hormonalnya sudah mulai berubah. Sama seperti tanaman, ketika di sini sudah mengalami polinasi, hormonalnya juga sudah mulai berubah. Nah, sehingga di sini ketika sudah mengalami polinasi, dia bisa berkembang menjadi buah. Nah, buah berkembang akibat adanya polinasi dan fertilisasi, akan tetapi terjadi aborsi embrio sebelum buah dewasa. Misalnya pada Pyrrhus, Vitis, dan juga Prunus. Nah, jadi di sini Parthenocarpi
disebabkan ada beberapa penyebab. Salah satunya itu yang pertama, sel telurnya sudah bersifat 3N sehingga tidak memerlukan sel sperma untuk berkembang menjadi individu, untuk melanjutkan perkembangan menjadi buah. Lalu yang kedua, sudah terjadi polinasi, stimulus dari polinasi, tetapi tidak dilanjutkan dengan fertilisasi. Bisa jadi megasporogenesisnya mungkin belum lengkap, atau sel telurnya tidak berada di depan mikrofil sehingga tidak terjadi fertilisasi. Tetapi karena sudah terjadi polinasi, maka bisa berkembang menjadi buah, tetapi tidak ada bijinya karena tidak fertilisasi. Pada poin yang pertama juga sama, 3N. Tidak ada fertilisasi, peleburan gamet jantan dan betina, artinya tidak memiliki biji. Lalu yang ketiga, buah berkembang akibat adanya polinasi dan fertilisasi. Prosesnya normal, polinasi terjadi, fertilisasi juga terjadi. Tetapi ketika bijinya berkembang, dia belum sempurna, sudah mengalami aborsi embrio, sudah mengalami keguguran. Nah, sehingga di sini bijinya tidak bisa berkembang lagi menjadi benih yang bagus. Atau bahkan biasanya kalaupun ada, bijinya sangat kecil-kecil sekali. Nah, auksin dan giberellin sebelum antesis dapat mendorong pembentukan buah parthenokarpi. Selain itu, bisa juga ditambah dengan hormon auksin dan juga giberellin sebelum antesis. Jadi bunga baru mekar, nah dia belum mengalami polinasi hingga fertilisasi, belum gugur. Nah, ditambah lagi dengan auksin dan juga giberellin. Kita tambah dengan hormon auksin dan giberellin, maka bunga tersebut dia bisa mengalami dia bisa berkembang menjadi buah. Nah, tapi ingat, karena di sini tidak ada peleburan gamet jantan dan betina, artinya dia tidak memiliki biji. Nah, mungkin Anda ingin mencoba bunga yang masih kuncup atau bunga yang baru mekar, lalu ditambah dengan auksin dan juga giberellin. Nah, misalnya untuk tanaman-tanaman yang memang proses pembuahannya susah, nah mungkin bisa dibantu dengan salah satunya penambahan auksin dan giberellin tersebut. Nah, sementara itu keadaan tak berbiji pada anggur sebetulnya terjadi karena matinya atau tidak tumbuhnya embrio dan biji. Jadi beberapa tanaman seperti anggur, ada anggur yang ditemukan tanpa biji, ada memang ada bijinya, bahkan anggur yang ada bijinya pun ketika dia akan berkembang menjadi sebuah individu baru, prosesnya sangat panjang, berbeda dengan buah-buah yang lainnya. Nah, yang dihasilkan oleh pembuahan keadaannya dikenal sebagai stenospermokarpi yang memerlukan proses penyerbukan dan pembuahan secara normal. Misalnya pada pisang kepok, pisang raja serai, anggur tanpa biji, dan juga pada jambu kristal. Nah, jadi di sini ada tahapan yang disebut stenospermokarpi. Jadi kita mengenal ada lima penyebab kenapa parthenokarpi bisa terjadi. Yang pertama tadi sel telurnya sudah 3N, yang kedua terjadi polinasi tetapi tidak terjadi fertilisasi. Yang ketiga terjadi polinasi dan juga fertilisasi secara normal tetapi terjadi aborsi. Lalu yang keempat di situ ditambah dengan auksin dan juga giberellin. Yang berikutnya terjadi stenospermokarpi karena embrionya mati atau tidak tumbuh, sama seperti aborsi embrio. Embrionya tidak bisa berkembang secara normal, bisa dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Nah, tadi yang melanjutkan yang tadi ada buah semu dan juga buah sungguhan atau buah sejati. Pada buah semu atau buah tertutup yaitu jika buah berbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu. Nah, dan sedikit tambahan yang kita anggap sebagai buah bukan dari bakal buah. Nah, jadi maaf tadi sedikit kurang penjelasannya. Untuk buah semu sebetulnya bakal buahnya ada, tetapi yang kita anggap sebagai buah bukan bakal buah. Karena ada bagian bunga yang lainnya yang ikut berkembang. Contohnya pada tadi jambu monyet. Bakal buahnya ada, bakal bijinya ada, tetapi ada juga bagian lain yang kita anggap sebagai buahnya tadi. Nah, untuk buah sungguhan,
Untuk buah sejati, bagian bunganya bisa ikut berkembang, bakal buahnya pun ikut berkembang, tetapi yang kita sebut sebagai buah adalah bakal buah itu sendiri. Baik buah semu maupun buah sejati ada 3 macam, yaitu ada buah semu tunggal, semu ganda, semu majemuk, sejati tunggal, sejati ganda, dan juga sejati majemuk. Nah, ini dia beberapa contoh buah-buahan, yaitu buah sejati berkembang dari bakal buah dan dikonsumsi sebagai buah-buahan, contohnya apel, jeruk, dan mangga. Sedangkan buah semu bukan berkembang dari bakal buah, tetapi dikonsumsi sebagai buah-buahan, contohnya seperti cempedak, buah tin, dan juga jambu monyet. Lalu di sini berkembang dari bakal buah, tetapi dianggap bukan buah-buahan, contohnya seperti tomat, padi, kacang mede. Nah, itu sebetulnya adalah buah sejatinya adalah yang itu, tetapi dia tidak dianggap sebagai buah. Nah, sedangkan untuk bukan buah sejati, bukan berkembang dari bakal buah dan dianggap bukan bakal buah. Contohnya buah nangka muda, bonggol bunga matahari. Buah nangka muda sebetulnya bukan berkembang dari bakal buah. Kalau kita ketahui bersama bahwa dia adalah berkembang dari tenda bunga, dan ternyata juga bukan disebut sebagai buah-buahan. Ya. Buah dibedakan dalam 2 golongan tadi, ada buah semu, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu. Misalnya buah semu tunggal, buah semu tunggal terdiri dari satu bakal buah. Contohnya adalah jambu monyet atau Anacardium occidentale. Yang dimaksud dengan satu bakal buah yaitu satu bunga terdiri dari satu bakal buah dan juga satu bakal biji, sehingga disebut sebagai buah semu tunggal. Umumnya dia juga berasal dari bunga tunggal. Nah, buah semu ganda satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah. Contohnya pada buah stroberi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bakal buahnya sebetulnya banyak, yang titik-titik ini itu adalah bakal buah dari stroberi. Jadi memang banyak sekali, tetapi yang kita anggap sebagai buah adalah dasar bunganya, bukan bakal buahnya. Sehingga disebut sebagai buah semu. Lalu buah semu majemuk adalah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Misalnya buah nangka, Artocarpus integra, dan juga buah kluwi atau Artocarpus communis. Terlihat dari luar hanya ada satu bakal buah saja. Padahal kalau kita belah, di dalamnya ada banyak bakal buah dan juga bakal biji. Oke, jadi itu yang membedakan. Jadi buah semu ada 3. Buah semu tunggal berasal dari bukan bunga majemuk atau bunga tunggal, sedangkan buah semu ganda berasal dari bunga tunggal, tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu bakal buah. Sedangkan buah semu majemuk dia berasal dari bunga majemuk. Buah sungguhan atau buah sejati yang muncul dari bakal buah. Nah, yang poin berikutnya yaitu buah sejati. Sama, kita mulai dari buah sejati yang tunggal. Buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Artinya ada satu bunga dan ada satu bakal buah. Bisa tersusun dari satu biji atau lebih. Nah, pada buah pepaya ada, misalnya ada carica papaya, ada buah mantimung, Cucumis sativus, mempunyai satu ruang dengan banyak biji. Di situ bakal buahnya sebetulnya hanya ada satu, tetapi bakal bijinya sangat banyak. Nah, misalnya buah mangga ada Mangifera indica mempunyai satu ruang dengan satu biji, buah durian atau Durio zipentinus yang terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Pada perkembangannya, dinding buah sering menebal, bahkan berdaging, terdiri dari beberapa lapisan. Nah, intinya di sini kita akan mengenali ada 3 lapisan dari buah, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Ada exo, meso, dan juga endokarp. Yang pertama yaitu ada meso,
Yang pertama ada exocarp atau sering disebut juga dengan epicarp, yaitu bagian luar yang lebih keras dan bersifat seperti jangat. Nah, karena exocarp dari namanya, exo berarti dia adalah bagian yang paling luar. Artinya bagian exocarp ini atau epicarp ini harus jauh lebih tebal dari bagian-bagian yang lainnya. Lalu ada juga bagian mesocarp atau bagian tengah. Umumnya bagian mesocarp ini dia seperti daging buah. Jadi berair, renggang, dan juga berdaging berserat yang merupakan bagian yang terlebar. Lalu ada juga endokarp, yaitu lapisan yang paling dalam dan paling tipis, dan dia langsung berhubungan dengan benih atau biji. Nah, jadi terlihat seperti kulit ari. Mungkin kalau ada yang pernah makan kuaci, seperti ada kulit yang tipis, nah itu yang disebut dengan endokarpnya. Jadi ada 3 bagian, exokarp bagian yang paling luar, mesokarp bagian tengah yang sering kita sebut sebagai daging buah, lalu ada endokarp bagian buah yang langsung menempel pada bijinya. Ini dia, exo bagian paling luar, meso dagingnya, lalu ada endo yang dia akan langsung menempel pada biji. Ini sedikit spesial pada tanaman kelapa. Nah, pada tanaman yang lain kita akan mudah mengamati bahwa ini adalah exocarp karena memang berbeda, dan juga mesocarp karena memang bagian yang kedua, dan endocarp karena memang dia langsung berbatasan dengan bijinya. Nah, meskipun tidak semua endocarp setipis kulit ari. Nah, tetapi di sini untuk buah kelapa dia sedikit berbeda. Kenapa? Karena bagian A inilah dia adalah bijinya. Mungkin kita sering melihat bahwa yang namanya biji adalah bagian yang dibungkus oleh batok kelapa. Ternyata bukan, bijinya hanya bagian A saja, bagian yang kecil. Sedangkan yang B ini adalah daging buahnya. Nah, ini adalah bagian bijinya, yang B ini adalah daging buahnya. Jadi, kalau di sini digambarkan bahwa exo ini adalah yang berisi serabut-serabutnya, sedangkan exo bagian luar yang terkadang dia berwarna sesuai dengan usia dari buahnya. Ada yang berwarna hijau dan juga warna-warna yang lain ketika sudah matang, mungkin warnanya akan berubah. Lalu ada mesocarp. Nah, mesocarp ini dia adalah bagian yang tadi sering kita sebut sebagai daging buahnya atau bagian yang paling tebal. Lalu di bagian dalam yang langsung berbatasan dengan biji, di sini ada endocarp. Nah, karena bakal bijinya adalah tadi yang kecil ini yang nantinya dia akan berkembang menjadi sebuah individu yang baru. Sedangkan coconutnya atau daging buahnya yang sering kita sebut sebagai daging buahnya atau buah kelapanya, dia adalah endospermnya. Nah, endosperm adalah bagian dari tanaman, bagian dari biji yang nantinya akan digunakan untuk cadangan makanan sementara ketika biji sudah mulai berkecambah. Karena ketika biji berkecambah, dia belum mengeluarkan daun, belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Sehingga makanannya berasal dari endosperm tadi. Lalu itu dia yang tunggal. Berikutnya adalah buah sejati ganda, buah yang muncul dari satu bunga dengan beberapa bakal buah menjadi satu buah, sama seperti buah semu ganda. Buah yang muncul dari satu bunga dengan beberapa bakal buah menjadi satu buah. Artinya sebetulnya di dalam satu bunga tersebut ada beberapa bakal buah, tetapi dia berkumpul menjadi satu buah. Misalnya pada cempaka atau misalnya campaka. Nah, ini dia terlihat bergelombol menjadi satu. Nah, lalu ada buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari satu bunga majemuk, yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah, tetap berkumpul, sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Misalnya pada pandan. Nah, pandan ini sebetulnya mau dia ukurannya besar atau kecil tidak jauh berbeda, mau dia berkembang atau tidak. Nah, jadi pandan ini sebetulnya dia adalah bunga majemuk. Ketika bunga majemuk ini berkembang menjadi buah, maka dia pun akan berkembang menjadi buah majemuk. Nah, tinggal tergantung apakah yang berkembang menjadi buah adalah bakal buahnya atau bagian yang lain selain bakal buahnya. Ada juga ananas komosus atau pada nanas.
Lalu buah sejati tunggal dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada buah sejati tunggal yang kering, di mana buah sejati tunggal kering tersebut mengandung satu biji. Ketika masak, dia tidak akan pecah. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang cukup penting ketika kita akan mulai melakukan identifikasi. Harapannya ketika kita belajar tentang morfologi, goal akhirnya kita bisa membuat kunci, kita bisa melakukan identifikasi atau membuat kunci determinasi. Nah, buah sejati tunggal yang kering dengan satu biji, contohnya adalah buah padi atau disebut juga dengan karyopsis. Cirinya yaitu dia berdinding tipis, hanya ada satu biji, betul di sini di dalamnya ada satu biji. Kulit buah berdekatan dengan kulit biji, menempel, lalu kulit biji berdekatan dengan bijinya. Nah, jadi sebetulnya di bagian dalamnya di sini masih ada kulit yang sangat tipis atau cukup tipis, itu yang disebut dengan kulit biji, dan juga bagian luarnya adalah kulit buah, bagian dalamnya adalah kulit bijinya, sama seperti pada kelapa tadi. Yang dia langsung menempel pada biji dia adalah atau disebut dengan kulit biji. Lalu yang kedua, buah kering yang kedua yaitu buah kurung atau Ossenium. Buah berbiji satu, bijinya satu, tetapi dia tidak pecah. Kalau pada padi tadi dia pecah, sedangkan pada Ossenium atau buah kurung dia tidak pecah. Dinding buahnya tipis, berdampingan dengan kulit biji tapi tidak berlekatan. Karena tidak berlekatan, sehingga sangat mudah kita bedakan. Kalau tadi saya sampaikan, kalau suka kuaci, biasanya di bagian yang menempel pada kuaci ini ada kulit ari yang cukup tipis. Nah, itu yang membedakan dengan padi tadi. Kalau padi dia pecah dan susah dibedakan karena saling menempel, sedangkan pada buah kurung tidak pecah dan masih bisa dibedakan antara kulit biji dengan kulit buah, dengan bagian buahnya. Lalu ada buah keras atau nuts, ini masih bagian dari buah kering, di mana kulit buahnya kaku dan juga keras berkayu. Dari namanya buah keras, maksudnya dia keras berkayu. Perbedaan dengan buah kurung berasal dari bakal buah beruang banyak. Kalau buah kurung dari satu bakal buah, sedangkan pada buah keras bakal buahnya dia memiliki beberapa ruangan atau beruang banyak. Lalu dari ruangan-ruangan tersebut dia akan melebur menjadi satu. Tetapi ketika kita buka, kita bisa melihat ternyata ada dua bakal biji. Meskipun dari luar hanya ada satu buah saja. Itu disebut dengan melebur menjadi satu. Buah berikutnya yaitu buah keras yang bersayap atau samara seperti buah keras, tetapi memiliki alat tambahan seperti sayap. Nah, ini dia buahnya, dan ini yang panjang-panjang yang berwarna, ini adalah sayapnya, sehingga buah keras yang bersayap atau samara. Buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak atau lebih dari satu biji, dan jika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian buah atau merikarpia, yaitu buah berbelah atau Swicarpium. Buah ini mempunyai dua ruangan atau lebih. Tiap ruangan berisi satu biji. Jika buah masak, buah pecah menjadi beberapa bagian. Itu disebut dengan buah berbelah. Buah berbelah mempunyai dua ruangan. Ada ruangan, tiap ruangan berisi satu biji. Jika buah masak, buah akan pecah. Nah, contohnya adalah ini, terlihat seperti ruangan-ruangan, dan ketika masak dia akan pecah. Nah, lalu ada juga buah berkendaga ataupun rekma. Buah ini mempunyai sifat seperti buah berbelah, tetapi bagian buah kemudian pecah lagi, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari biliknya. Nah, di sini yang membedakan buah ini dia dapat pecah, sehingga bijinya bisa keluar dari biliknya. Berbeda dengan buah yang sebelumnya, dia tidak dapat pecah, sehingga bijinya tidak bisa keluar dari dalam buah. Lalu ada juga buah kotak, yaitu suatu buah kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa. Terdiri dari satu atau beberapa daun buah. Jika masak lalu pecah, tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah, tidak pecah. Oke, misalnya kacang atau tanaman ini mungkin banyak yang sering melihat. Nah, sebetulnya ketika dia masak lama-kelamaan akan pecah. Tetapi kalau kita amati sampai kering pada tanaman ini, dia masih tetap menempel, tidak akan keluar dari dalam buahnya tadi.
Sama seperti kacang juga, dia juga tidak akan keluar kecuali kalau memang kita keluarkan. Nah, ikhtisar buah sejati tunggal yang berdaging, kalau tadi adalah buah sejati tunggal yang kering, yang berikutnya yaitu buah sejati tunggal yang berdaging, misalnya adalah buah buni atau baka. Buah buni yang berdaging tebal dan dapat dimakan, misalnya ada pepaya, ada belimbing. Lalu ada cirinya yaitu kulit buahnya tidak begitu tebal, mempunyai sifat agak kaku seperti kulit, tidak lunak dan tidak berdaging. Biji terdapat bebas di dalamnya, misalnya pada lansium, langsep, dan juga nepelium atau pada duku. Nah, ini dia langsep atau mungkin pada duku. Lalu ada juga buah mentimun ataupun pepo, misalnya pada timun tentunya, Cucumis sativus, Cucurbita moscata, dan juga Citrullus vulgaris. Lalu ada buah jeruk atau Hesperidium, cirinya adalah pada buah jeruk ini dia memiliki 3 lapisan, ada flavedo, albedo, dan juga lapisan dalam. Nah, lapisan luar flavedo, ini dia. Flavedo itu adalah lapisan di mana terdapat banyak sekali kantong-kantong minyak, sehingga biasanya ketika kita mengupas jeruk, kantong minyaknya pecah, terasa seperti ada cairan yang sedikit lengket seperti minyak dan keluar menempel. Lalu ada juga buah batu atau drupa. Buah batu atau drupa seperti buah pepaya atau mungkin seperti buah kelapa atau buah mangga. Nah, di sini dari namanya batu, tentu saja dia memiliki bagian yang keras. Kulit luar atau eksokarpium, tengah mesokarpium, dan juga bagian dalam atau endokarpium. Nah, bagian endokarpiumnya dia merupakan bagian yang cukup keras sehingga disebut sebagai buah batu. Lalu ada juga buah delima, Punica granatum seperti delima, di mana dalam satu buah kita bisa menemukan bakal biji yang cukup banyak dan dia terkurung dalam satu buah. Lalu ada juga buah apel atau pomum. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas bahwa ternyata ada namanya buah sejati dan juga buah semu. Nah, silakan bisa dituliskan pada stroberi ini apakah dia termasuk buah sejati atau buah semu. Kalau dia termasuk buah semu, maka yang kita anggap sebagai buah itu adalah bagian apanya. Dan yang kita anggap sebagai biji itu sebetulnya yang mana. Nah, ini dia untuk aspek-aspek pembentukan buah dan biji. Sebetulnya buah-buahan ini bisa kita buat. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat ada berbagai macam bentuk buah, karena buah tersebut dia akan berkembang dan dia berkembangnya tentu saja mengikuti dengan bentuknya. Jadi misalnya di sini ada buah pir, lalu kita beri cetakan dengan bentuk tertentu, maka dia akan menyesuaikan dengan cetakan tersebut. Sama seperti juga dengan melon ataupun semangka. Nah, sebetulnya semangka ini salah satu tujuannya kenapa dia dibentuk kotak adalah untuk mempermudah packing, tetapi ternyata kurang diminati di pasaran. Lebih menarik semangka yang normal yang berbentuk bulat. Yang alami memang biasanya jauh lebih menarik, jauh lebih bagus daripada yang memang buatan seperti ini. Karena untuk yang buatan tentu saja ukurannya pun akan terbatas, biasanya ukurannya seragam. Sedangkan yang alami, yang natural, dia bisa berkembang besar, bahkan mungkin bisa melebihi ukuran-ukuran yang dicetak seperti yang terdapat pada gambar. Oke, lalu di sini ada juga buah-buah di mana dia perkembangan buahnya satu musiman atau yang sering kita kenal sebagai buah musiman. Mengapa? Salah satunya tentu saja dipengaruhi oleh metabolisme baik enzim maupun hormonal, di mana proses untuk matangnya bunga, kita kembali lagi bahwa proses untuk terjadinya atau terbentuknya buah tadi ada beberapa cara atau ada beberapa faktor. Nah, salah satunya pada buah durian ini dia bisa membentuk buah ketika terjadi polinasi dan fertilisasi. Kapan polinasi dan fertilisasi bisa terjadi? Jika putik dan benang sarinya sudah siap, jika megasporogenesis dan juga mikrosporogenesis sudah terjadi. Nah, untuk menyelesaikan tahapan itu, pada buah durian ini dia memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga sering disebut sebagai buah musiman. Selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, hormonal, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin itu sedikit materi buah yang bisa saya sampaikan.
Jika memang ada hal yang kurang berkenan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Harapannya semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi bahan perbaikan bagi saya pribadi tentunya. Nah, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.